Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini juga saya akan membahas seputar PPG yang sangat sakral, yaitu di bagian akhir yang dikenal dengan UKM PPG. Kenapa dia disebut UKM? Karena dia terdiri dari dua unsur atau kegiatan, atau dibagi dua. Nah, yang pertama adalah uji kinerja, yang kedua adalah UP atau uji pengetahuan. Kita cek di sini lebih kepada uji kinerja portofolio. Nah, kita lihat. Ini insya Allah tidak banyak yang berubah. Ini juknis tahun 2021, Bapak Ibu. Nah, saya bahas sebenarnya inti daripada semua ini adalah file atau berkas yang sudah pernah kita miliki dan terpublikasi. Nah, misalnya apakah itu PTK namun yang sudah terpublikasi. Artinya di situ yang sudah diseminarkan. Nah, jika misalnya ada jurnal, maka yang sudah dipublikasi. Nah, bahkan di sini laporan hasil penelitian belum diseminarkan pun itu ada poinnya setengah 0,5. Nah, jadi tetap ada. Namun lebih banyak sesuatu atau karya kita yang sudah dipublikasikan. Intinya itu Bapak Ibu. Nah, untuk di poin 1 ini menurut saya sebenarnya sudah sangat jelas. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu bertanya. Jadi nomor 1 ini adalah penelitian dan publikasi. Sudah jelas sebenarnya. Misalnya kita ambil dari paling bawah, misalnya tulisan karya ilmiah populer di media provinsi, kabupaten, web resmi atau bukan blog. Nah, jadi web resmi, jadi bukan blog. Misalnya Bapak Ibu memposting sebuah penelitian, misalnya apakah itu PTK skripsi yang dipublikasi di website resmi, dalam artian misalnya website kampus. Nah, itu resmi. Misalnya lagi website instansi pemerintah misalnya. Nah, tentu yang berkaitan, maka itu diakui. Nah, dengan catatan semua ini harus berkaitan dengan jurusan kita. Nah, dalam hal ini saya membahas guru agama, berarti apa? Jadi apa kira-kira judul yang kita bahas dalam karya ilmiah tersebut? Tentu karena seorang guru, yaitu adalah PTK yang sangat berkaitan erat, yaitu penelitian tindakan kelas. Berarti kita meneliti proses pencapaian pembelajaran di kelas. Itu kalau Bapak Ibu laksanakan sebenarnya untuk membuat 1 minggu siap. Nah, ini tadi, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke poin nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Poin ke-6. Nah, ini hasil penelitian belum diseminarkan. Namun poinnya hanya setengah. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting tidak kosong. Nah, jika misalnya Bapak Ibu memang hal yang luar biasa, sudah go internasional, itu nilainya sangat besar. Nih, jurnal internasional itu 3 poinnya. Jika Bapak Ibu misalnya posting di sini 1 memang diakui oleh dunia, Bapak Ibu kan tinggal mengambil linknya dari media tersebut. Nah, jadi nanti dimasukkan, terus lagi atau dijadikan PDF, maka diupload jurnal internasional tersebut. Nah, 1 ini saja itu sebenarnya nanti akan terceklis hijau sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengerjakan UKIN semuanya dari 6 poin. Ini poin pertama Bapak Ibu. Kita cek sebelum saya bahas selanjutnya. Nah, ini poin kedua, melakukan refleksi diri. Poin ketiga, mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah, ini yang dikenal dengan sertifikat. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya itu. Yang keempat itu menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan pembelajaran. Ini agak ribet menurut saya, walaupun jika dibaca tidak poin-poinnya. Yang kelima kalau tidak salah itu
prestasi, namun juga harus sesuai dengan mapel kita. Jadi misalnya Bapak Ibu juara badminton, Bapak Ibu juara badminton itu tidak diakui, tidak bisa, karena tidak sejalan. Tapi jika misalnya Bapak Ibu juara MTQ, nah itu masuk. Kita cek poin ke 5. Nah ini, prestasi hasil kompetisi. Nah dari mulai gugus, misalnya Bapak Ibu juara murotal, atau yang berkaitan dengan mapel kita. Nah kalau mapel umum berarti sesuai dengan mapelnya. Kalau bahasa Indonesia mungkin juara membaca puisi. Nah kalau PKN barangkali juara yang berkaitan dengan itu apa? Nah apakah mungkin pembacaan undang-undang, misalnya jika ada lombanya. Nah kalau untuk guru PAI tentu sudah tidak asing lagi. Nah jika misalnya Bapak Ibu juara di tingkat apa kira-kira kabupaten, nah ini tingkat provinsi poinnya 1, kabupaten kota kecamatan setengah. Nah jadi ini per item Bapak Ibu, bukan satu paket. Nah jadi nilai ini satu item ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memiliki juara internasional tadi, maka Bapak Ibu dengan satu sertifikat itu Bapak Ibu nilainya 3. Nah itu maksudnya. Jadi jika misalnya Bapak Ibu sudah posting atau upload 2, tadi misalnya jurnal internasional 1 nilainya 3, juara internasional apa gitu, MTQ atau semacamnya, maka nilai Bapak Ibu sudah 6. Itu di UKIN. Nilai Bapak Ibu sudah 6 di UKIN. Anggaplah misalnya nilai UP Bapak Ibu nilainya misalnya 4 atau 40. Nah, itu bisa dibantu Bapak Ibu. Bisa dibantu, maka nilai Bapak Ibu yang tadinya 6 ditambah 4 kan menjadi 10. Nah, itu sudah bisa dipastikan lulus. Nah, itu maksudnya. Karena memang nilai UP itu jika digabung dengan UKIN, maka dia wajib 70 atau di atasnya. Jadi karena KKM-nya itu atau nilai minimalnya itu 70, baik di guru umum di Kemendikbud maupun di Kemenak. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Ini sebenarnya juga Bapak Ibu sudah punya, hanya saja poin ke-5 ke-6 ini tidak wajib. Nah, jadi sunnah kalau hukumnya itu. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Namun, poinnya tetap ada, sayang. Misalnya tadi kita punya prestasi yang berkaitan dengan mapel kita di tingkat kecamatan. Ada 2. Nah, berarti nilai kita sudah 1 di sini. Terus lagi ditambah misalnya Bapak Ibu ketua tingkat provinsi misalnya, MGMP. Nah, itu nilainya sudah 2. Nah, ini 1. Nah, itu jadi ketua panitia dalam kegiatan level provinsi itu nilainya 1, berarti sudah 2 Bapak Ibu. Nah, jika misalnya Bapak Ibu memiliki 2, berarti sudah 2 juga nilainya. Nah, jika semuanya Bapak Ibu memiliki 1 saja misalnya yang dengan nilai 1, maka sudah 6. Nah, poinnya. Itu satuan, sebenarnya 60. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk UKIN ini. Nah, untuk yang Bapak Ibu barangkali ada memposting media pembelajaran seperti video, itu termasuk. Itu ya media komplit. Nah, ini dia kategori karya teknologi. Nah, ini satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi evaluasi. Nah, ini durasinya 60 menit. Nah, ini maksudnya video yang di YouTube itu, jika Bapak Ibu miliki, itu bernilai. Jadi linknya Bapak Ibu bisa di-share. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan UKIN kali ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu paham. Jadi intinya UKIN ini adalah karya atau hasil karya kita yang sudah terpublikasi, yang sudah kita miliki. Kurang lebih seperti itu. Jika tidak ada Bapak Ibu, ya tidak bisa dipaksa. Misalnya untuk mengisi nomor refleksi diri. Nah, ini
Kalau refleksi diri ini sebenarnya semua kita pasti punya. Penjelasan waktu itu refleksi diri ini misalnya seperti LKPD. Nah, termasuk saya memposting LKPD 1 semester. Nah, ini dia. Jadi 1 semester itu nilainya setengah, ya lumayan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ragu, posting 2, jadi nilainya 1. Karena di sini 1 semester nilainya 5. Jika misalnya 1 semester itu ada LKPD-nya 6, nah berarti 6 itu Bapak Ibu jadikan satu file, maka nilainya setengah. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.